teman-teman, kembali lagi di channelku. Dan semoga teman-teman yang di awal pandemi tiba-tiba suka menanam atau masak, di bulan 9 ini nggak berubah ya teman-teman, dan tambah semangat gitu ya. Nah, hari ini aku pengen sharing ke kalian pengalamanku beberapa bulan terakhir nanam dengan media tanam hydroton atau hidroton Jerman gitu. Banyak sebutannya. Dan bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi bulat-bulat, warna coklat, karena hidroton ini tuh dibikin dari tanah liat yang memang dibulet-buletin gitu, terus dibakar dengan suhu tertentu. Jadi si hidroton ini kalau misalnya kita pecah, itu dia punya rongga-rongga yang berfungsi sebagai penyimpan air dan nutrisi gitu. Jadi memang hidroton ini fungsinya jadi mirip tanah, tapi versi lebih praktisnya gitu teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya hidroton ini umum dipakai oleh ya petani-petani hidroponik gitu. Tapi sebenarnya caranya itu lebih detail. Jadi hidroton tanaman itu dalam satu wadah dan sebenarnya airnya tuh terpisah, nggak kayak aku yang langsung direndam dengan air kayak gini. Dan memang di situ ada sistem filtrasi air dan sebagainya macamnya gitu. Nah karena aku nggak punya alat itu semua, sebelumnya tuh aku ngerasa wah ini bakal ribet nih pakai hidroton gitu. Terus aku ternyata nemu beberapa foto di Instagram, mereka itu cuman kayak gini cara pakai hidrotonnya, tinggal dimasukin ke wadah bening lalu disiram air, bener-bener kayak nanam di tanah gitu. Dan uniknya di foto-foto itu tuh akar-akar tanaman tuh sampai menjulur-julur gitu di antara hidrotonnya, kelihatan warna-warna putih gitu. Jadi menurutku wah ini bagus banget juga buat hiasan di rumah gitu kan. Itu sama lah kayak kalau kita nanam di air gitu. Jadi ya udah aku putuskan buat nyoba si hidroton ini. Nah teman-teman, memang menanam di air itu kan simple banget dan gampang gitu ya. Tapi ternyata si hidroton ini punya banyak keunggulan gitu. Ada beberapa keunggulannya lah. Pertama, karena si hidroton ini kan warnanya coklat gitu ya. Warnanya coklat, lalu misalnya kita taruh air di situ, dia tuh nggak gampang kelihatan kotor. Kalau misalnya media air kan kita harus ganti lah setiap 3 hari sekali, maksimal seminggu sekali gitu kan. Tapi kalau di hidroton ini aku jarang banget ganti air, karena memang nggak kelihatan kotor dan gimana-gimana. Dan sebenarnya aku bukan ganti air sih sistemnya, nambah air, karena dia itu kan sifatnya menyerap air banget si hidroton ini. Lalu juga itu kan nanti diserap sama tanamannya si air itu. Jadi biasanya aku nambahin air karena waktu seminggu gitu biasanya di airnya tuh udah hampir kering gitu. Jadi kita nggak boleh sampai nunggu kering banget, kita harus siram ulang gitu. Kedua, setelah beberapa bulan ini teman-teman aku coba, aku tuh nggak nemuin jentik nyamuk. Jadi ini aman banget. Kalau misalnya yang media air itu kan kita harus rutin ganti karena kita takutnya jadi sarang nyamuk kan. Tapi ini aman sih, walaupun dia hitungannya tergenang ya walaupun setengah bagian gini ya, tapi nggak ada jentik nyamuk gitu. Jadi itu keunggulannya. Dan selain itu yang udah aku bilang di awal tadi, dia juga estetis gitu. Kalau misalnya udah berakar kayak gini teman-teman, nih ini tuh udah berakar kayak gini, ini tuh bisa jadi hiasan gitu karena bagus aja gitu loh. Dia bentuknya bulat-bulat, terus di antara bulat-bulatan itu ada akar-akar yang kemana-mana gitu. Jadi menurutku ini bisa buat hiasan banget gitu. Nah uniknya lagi teman-teman, hidroton ini punya banyak ukuran. Yang aku punya ini mungkin sekitar diameter 1 cm sama berapa mili ya ini. Jadi perbandingannya kayak gini teman-teman, kayak gini. Jadi kalau misalnya yang besar itu aku biasanya taruh di tempat yang lebih besar gini. Ini bagus kan kelihatan. Tapi buat wadah-wadah yang kecil, apalagi yang punya sudut kayak gini, pakai yang kecil-kecil itu bagus karena dia bisa memenuhi semua ruangan gitu loh teman-teman. Jadi rapi aja dilihatnya gitu. Kalau ini besar-besar kan rongganya terlalu besar kan, apalagi di sudut-sudutnya itu. Kayak gitu keunggulannya. Lalu kalau teman-teman tanya sebenarnya tanaman apa aja sih yang bisa ditanam di hidroton itu? Jadi kalau misalnya petani hidroponik itu pakai hidroton ini buat nanam sayur kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya harusnya tanaman apapun bisa sih ya.
Cuman ini aku pakainya tanaman yang aku punya aja, sama yang memang biasa, yang bisa hidup di air. Jadi lebih tahan banting aja gitu menurutku. Kayak gini kan janda bolong ini bagus banget gitu loh di sini. Dia juga gak gampang mati atau gimana, malah kelihatan subur banget, daunnya warna hijau sempurna gitu. Ini juga ada ZZ plant, aku tanam dan hidup-hidup aja, atau sirih-sirih hias gitu. Pokoknya yang gampang hidup aja deh gitu. Dan kalau misalnya buat di dalam ruangan, berarti kita harus pilih yang memang nggak butuh banyak sinar teman-teman gitu. Nah teman-teman, keuntungan lainnya pakai si hidroton ini adalah dia itu bisa dipakai ulang. Jadi kalau misalnya udah dipakai kayak gini, kita bisa cuci lagi, terus kita jemur, kita keringin, habis itu nanti ya udah kita pakai lagi aja. Jadi ya, dia tuh nggak cuma sekali pakai gitu teman-teman. Nah soal harganya teman-teman, aku sebenarnya lupa ingat karena ini memang temenku yang beliin. Jadi ini buat yang ukuran agak besar kayak gini bentuknya kemasannya, ini belasan ribu kok, sekitar 11.000 atau pokoknya belasan ribu. Nanti buat lebih pastinya kalian bisa cek di deskripsi, aku akan cantumkan link pembeliannya ya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen bisa langsung beli di situ. Nah itu teman-teman, jadi aku sangat menikmati sih nanam dengan hidroton ini. Kayak ini dalamnya juga hidroton, cuman ini memang aku bikinin sarung dari rajutan. Ini aku juga pengen tes dulu nih. Teman-teman pengen tahu nggak sih aku bikin rajutan kayak gini buat hiasan di pot kaca gini? Karena aku tuh ragu-ragu mau bikin, emang kalian pada suka lihat rajutan gitu. Nah ini juga aku buat nanam hidroton, dan akarnya juga sama, udah kemana-mana teman-teman. Nih udah kelihatan, jadi bagus aja. Aku cuman kasih ini biar lebih lucu aja gitu. Nah di next video deh aku bahas soal sarung gemes ini kayak gitu. Nah teman-teman, itu dia pengalamanku nanam dengan hidroton, dan aku tuh sebenarnya nggak butuh waktu lama kok, sekitar 2 bulan lah akar-akar tuh udah mulai muncul. Terus juga daun-daun baru, ini daun baru, termasuk daun baru ini juga udah rimbun banget teman-teman. Si janda bolong juga bagus di sini, itu sekitar 2 bulanan lah. Tapi ya kalian coba sendiri ya di rumah, mungkin kalian punya cara buat dia bisa lebih cepet tumbuhnya gitu. Nah teman-teman, ini video singkat dari aku. Terima kasih sudah mau nonton, dan nanti aku janji akan share lagi pengalaman-pengalamanku lainnya dalam hal tanam menanam. Semoga juga bisa menghibur kalian, dan semoga aja juga bisa menginspirasi ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye.